Taslimah. Siapa? Dari Ibu Taslimah di Gresik. Oh iya, tahu saya ya. Iya, bagaimana cara mengatasi atau menyembuhkan jiwa yang lemah dan tidak stabil? Oh ya. Ya, jiwa lemah, jiwa yang tidak stabil itu begini. Jadi Tuhan sendiri mencipta manusia itu tidak sama ya. Ini bukan fabrikan ya. Penciptaan manusia itu bukan fabrikan. Kalau pabrik bikin boneka, hasilnya kok sama semua, kan begitu? Yeah. Pabrik mobil, ya cc-nya 3.600, semuanya sama. Tapi manusia ini ada sifatnya kasuistik. Satu orang akan punya beda. Sampai sidik jari kita aja berbeda. Sampai mata kita berbeda, rambut kita berbeda, DNA kita berbeda, deoksiribonukleik acid kita berbeda satu dengan yang lain. Jadi semua orang dibikin secara spesial oleh Allah. Nah, di situ akalnya dibikin berbeda dan tidak ada dua orang yang akalnya sama. Jadi kalau mobil cc itu dari mulai berapa ya? Kita mulai dari 1000 dulu deh ya. Yang lebih kecil ada nggak 1000 mobil? Ada 1000. 50 koma 00001 70,00002 itu sehingga apa akhirnya sampai ke 3600 cc itu sudah bermiliar-miliar akhirnya kan gitu. Nah, tidak akan sama. Jadi kecerdasan tidak sama, emosi juga sama tidak ini. Ada orang yang mudahnya mengendalikan marahnya, ada orang yang memang sulit sekali menghilangkan kemarahannya, ada orang yang bisa mudah karena jiwanya periang dan sebagainya, dia udah lupa aja. Bahkan tidak melalui proses, tidak melalui konsultasi dengan psikiater, dia bisa mempola sendiri, mana udah lupa. Nah itulah makanya ketika Anda merasa lemah, ya kan gitu, ya sudah stabil, maka diperlukan konsultasi dengan psikiater atau psikolog lah. Nanti psikiater atau psikolog itu akan memberikan arahan kepada kita apa yang kita lakukan. Yang penting ada ilmunya, semua ada ilmunya dan bisa diselesaikan. Orang yang sedang kita ini saya kira setelah kita mengisolasi diri kita di rumah masing-masing, tidak ketemu teman, kan nggak nyaman hidupnya. Yeah. Menjadi bad mood ya, duduk aja nggak betah, baca buku ya malas semuanya itu ya kan. Ini kan, nah ketika kita sedang mengalami bad mood semacam itu, jangan biarkan emosi kita larut dalam ketidaksenangan itu, dalam kegelisahan itu. Coba kita mengupayakan. Ada langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi bad mood itu ada. Pertama yaitu cobalah kita tinggalkan tempat itu. Yang ternyata di kamar baca, cobalah pindah di ruang tamu supaya suasananya berubah. Kemudian cobalah yang kedua, coba kita adakan melakukan gerakan-gerakan, apakah itu senam atau juga kita keluar rumah membeli Dettol ini ya, cuci tangan Dettol ini ke Alfamaret, supaya ada gerak gitu. Kita nggak pakai mobil, nggak pakai motor, tapi jalan kaki sengaja kan, lumayan setengah jam ke sana kan. Boleh kan 1 jam kita berkeringat, itu juga akan membantu mengurangi bad mood semacam itu. Kemudian juga bisa kita tambahkan ruangan itu supaya nyaman, karena bagaimanapun indera kita kan merefleksi, indera kita kan mengolah ya. Kita semprot ruangan itu dengan aroma-aroma yang harum dan sebagainya, menjadi kita segar, seperti itu kan. Atau juga langkah berikutnya lagi, kalau Anda senang lagu-lagunya apa, lagu-lagu jazz, silakan lagu jazz. Yang senangnya lagu-lagu country, mangga. Karena masing-masing juga punya kesenangan yang berbeda. Saya lebih suka lagu-lagu pop. Mungkin
Kang Rahmat lebih lagu suka country barangkali kan. Haji Fuad termasuk gajah country karena sering jalan-jalan. Lagu country itu kan enaknya didengar ketika naik mobil. Ya kan suaranya itu. Lagu jazz biasanya menjelang tidur kan gitu. Nah, terserah mana yang menjadi kesukaan telinga Anda. Kemudian lagi kalau seandainya memang kita senang atau punya hobi mendengarkan tilawah Al-Quran dengan suara yang merdu, ya seperti yang dibacakan oleh Puji Salma sebagainya, ya itu bagus sekali, ya suaranya nyaman sekali ya. Tapi jangan lagunya Abdul Basit, Abdul Somad yang balikin itu, ngeu panjang itu, jadi kita mungkin ini artinya lagunya bukan Al-Qurannya ya, atau apa namanya tilawahnya Abdurrahman Al-Qudhaifi gitu, ya itu nyaman sekali itu, silahkan. Nah di sini atau juga kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah barangkali ya, ke gunung, ke Bandung sana, ke Majalengka lihat gunung-gunung yang hijau, atau kita melihat gambar-gambar Picasso, Le Joconde ya kan, Da Vinci dan sebagainya, kita menikmatinya. Nah lalu di situ ada perbedaan antara para psikolog, ada yang mengatakan dengan aroma yang harum, ada yang mengatakan dengan musik. Saya ambil jalan tengah sajalah. Kita di dunia psikologi juga tidak usah saling menyalahkan. Biasanya jarang yang saling menyalahkan di bidang fikih biasanya. Kalau di bidang ilmu mah biasanya ada saling menghormati lah. Di kedokteran, di psikologi, antropologi itu tidak ada. Tapi kalau sudah masalah fikih itu saling mudah menyalahkan gitu. Jadi mana yang lebih apakah dengan aroma yang harum atau dengan suara musik ya, musik relaksasi dan sebagainya. Saya kira tergantung kepada kecenderungan orang yang berbeda. Ada orang yang sensitivitasnya di hidung, dia merasa nyaman ketika menghirup bau yang wangi. Ada orang yang sensitivitasnya seperti saya ini, sensitivitasnya di telinga, bukan di aroma. Sekalipun memang saya senang yang wangi-wangi, tapi yang membuat saya menjadi tenang itu adalah musik, karena telinga saya lebih sensitif. Nah itulah makanya saudara Taslimah ya, saya kira silakan Anda berkonsultasi dengan psikolog, psikiater bagaimana untuk menanggulangi apa namanya ya kekurangan yang ada pada diri Anda itu, bagaimana caranya. Kiat-kiatnya tentu sangat banyak sekali. Terima kasih.